Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semangat pagi Smart Kid. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat. Tetap selalu jaga kesehatan dengan cuci tangan dan juga menggunakan masker jika keluar dan menjaga jarak. Dan ketemu lagi dengan Ibu Sartika di kelas 3C SD Negeri 004 Balikpapan Selatan. Dan kali ini Ibu Sartika akan membawakan video pembelajaran bahasa Indonesia di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Dalam pelajaran bahasa Indonesia ini, kompetensi dasar yang ingin kita capai adalah 3.8, menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, dan visual dengan tujuan untuk kesenangan. Kemudian di keterampilannya ada 4.8, memeragakan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata, baku, dan kalimat efektif. Dalam pembelajaran ini, tujuan pembelajaran yang akan kita selesaikan adalah kalian dapat menjawab pertanyaan berdasarkan cerita. Kemudian kalian juga mampu menemukan dan menyebutkan pesan yang terdapat pada teks dongeng. Kalian juga mampu menceritakan tokoh dan sifat tokoh sesuai dengan cerita. Dan yang terakhir, kalian dapat menceritakan kembali dongeng dengan bahasa sendiri secara lisan. Baiklah anak-anak, kita masuk di pembelajaran. Dongeng. Dongeng itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, tetapi mengandung pesan moral. Contoh-contoh dari dongeng ini yaitu dongeng manusia, dongeng hewan, dan juga dongeng tumbuhan. Nah, sekarang kita ketahui dulu unsur-unsur yang ada di dalam dongeng. Yang pertama adalah tema, ide utama sebuah cerita, mengisahkan tentang apa. Kemudian yang kedua ada latar, keterangan waktu, tempat, dan suasana di dalam dongeng itu. Kemudian yang ketiga ada alur, urutan peristiwa. Berikutnya adalah tokoh. Tokoh ini adalah para pelaku atau pemain dalam cerita. Yang kelima ada watak atau sifat. Ini adalah karakter dari tokoh-tokoh tersebut. Dan yang terakhir adalah pesan moral, pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Smart Kid, kali ini Ibu akan memberikan kalian satu dongeng berjudul Pohon Apel yang Tulus. Disimak baik-baik ya sayang. Selamat menyaksikan. Dahulu kala ada sebuah pohon apel yang besar. Ada seorang anak laki-laki yang sering bermain di sekitar pohon itu. Anak laki-laki itu sangat menyayangi pohon apel itu, dan pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, dan anak laki-laki itu pun tumbuh dewasa. Suatu hari, anak laki-laki itu datang ke pohon apel. Tentu saja pohon apel itu senang sekali. "Ayo bermain bersamaku lagi," kata si pohon apel. Tapi si anak laki-laki itu menjawab, "Aku sudah tidak punya waktu bermain lagi. Sekarang aku membutuhkan rumah untuk tempat tinggalku." "Oh, potong saja cabang-cabang pohonku ini. Kamu bisa membuatnya menjadi sebuah rumah." Lalu si anak laki-laki itu pun memotong satu demi satu cabang-cabang dari pohon apel dan membuat sebuah rumah untuk tempat tinggalnya. Pohon apel itu senang sekali melihat temannya bahagia. Tapi anak laki-laki itu tidak pernah datang lagi ke pohon apel. Ya, pohon apel kembali bersedih karena tidak mempunyai teman lagi. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki dan pohon apel itu sudah sama-sama tua. "Aku sudah tidak bisa memberikan apa-apa lagi," kata si pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan tempat untuk bersandar dan beristirahat." "Baik-baik, sisa batang pohonku bisa kau jadikan tempat terbaik untuk beristirahat. Duduklah di sini, dan kamu bisa beristirahat dengan tenang," kata si pohon apel itu. Laki-laki itu pun duduk bersandar di batang pohon yang tersisa. Pohon apel pun sangat senang dan menangis bahagia karena ia bisa bersama kembali. Demikian dongeng Pohon Apel yang Tulus. Sekarang saatnya kita masuk ke pembahasan. Kita akan membahas tentang tokoh, sifat, dan pesan moral.
dan Ibu akan memberikan jawaban-jawabannya. Apakah jawaban-jawaban ini sama dengan apa yang kalian pahami? Semoga kalian paham untuk bisa mencari tokoh, sifat, dan pesan moral. Kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah 1. Setiap cerita pasti memberikan pesan atau amanah yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kedua, dalam dongeng ada beberapa unsur yang harus kita ketahui, yaitu tema, latar, alur, tokoh, sifat atau watak, dan pesan moral. Smart Kid, tugas kali ini kalian harus mengerjakan di halaman 44-47 buku tematik tema 2 subtema 1. Buatlah gambar yang menceritakan dongeng petani yang baik hati, tulislah pesan yang terdapat pada dongeng tersebut, dan tulislah perbuatan baik yang telah dilakukan oleh petani yang baik hati. Selamat mengerjakan. Bagaimana Smart Kid? Kalian sudah dapat memahami pembelajaran bahasa Indonesia di tema 2 subtema 1. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan semua tugas dan tetap semangat. Salam Smart Kid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.